mengalami kecelakaan dengan tenggelam di perairan Masalembo. 7 hari kemudian, tepatnya pada 27 Juli 2007, lagi-lagi sebuah kapal, yaitu KM Fajar Mas, tenggelam di perairan Masalembo. Belum sebulan setelah peristiwa itu, tenggelam lagi KM Sumber Awal di perairan yang sama pada 16 Agustus 2007. 2 tahun kemudian, pada 11 Januari 2009, KM Teratai Prima tenggelam di perairan yang sama. Sebuah pertanyaan besar pun muncul terkait dengan rentetan peristiwa yang terjadi di lokasi segitiga Masalembo. Berbagai kisah menarik dan mengerikan menyelimuti Bermuda sejak lama. Salah satunya adalah adanya lorong waktu. Banyak isu yang mengkaitkan teori lorong waktu dengan segitiga Bermuda. Menurut beberapa peneliti, di kawasan ini dicurigai terdapat sejenis gangguan yang berimbas dari atmosfer bumi, yaitu lubang di luar angkasa. Daya tarik yang tinggi dicurigai sebagai sebab pesawat tertarik ke dalamnya dan tak bisa keluar lagi. Kisah lain menyebutkan bahwa konon di lautan Bermuda terdapat Blue Hole, sebuah lubang besar yang berada di tengah lautan. Lubang ini memiliki arus dan daya hisap yang sangat tinggi, bahkan dikabarkan mampu menghisap pesawat ataupun kapal yang berada di dekatnya. Teori lain yang juga muncul adalah teori lidah lautan. Diperkirakan pada segitiga Bermuda disinyalir terdapat sebuah jurang di dasar laut yang sangat dalam. Sementara itu, lautan Sargasso yang berada di Bermuda ternyata juga menyimpan cerita misterius. Dikabarkan di lautan Sargasso terdapat sebuah spesies yang diyakini sebagai makhluk raksasa berbentuk naga laut. Berbeda dengan segitiga Formosa, laut setempat menyebut segitiga ini dengan Mano Uni atau Laut Iblis. Menurut legenda setempat, di sini terdapat naga-naga buas yang muncul dari dasar laut dan menerkam semua yang berada di atasnya. Belakangan, teori ilmiah mengenai keangkeran segitiga Bermuda mulai tersingkap. Menurut para ahli, segitiga Bermuda adalah sebuah fenomena gas akut biasa. Gas alam, terutama metana, adalah tersangka utama di balik hilangnya beberapa pesawat terbang dan kapal laut. Menurut Profesor Joseph Monahan dan David May dari Monash University, Melbourne, Australia, terdapat balon-balon raksasa gas metana keluar dari dasar lautan yang menyebabkan sebagian besar peristiwa misterius di Bermuda. Para oseanograf yang menjelajah dasar laut segitiga Bermuda melaporkan telah menemukan banyak kandungan metana dan situs-situs bekas longsoran. Metana yang biasanya membeku di bawah lapisan bebatuan bisa keluar dan berubah menjadi balon gas yang membesar ketika bergerak ke atas. Balon ini akan terus membesar dan mampu membuat kapal terperangkap dan tenggelam ke dasar laut. Jika balon tersebut cukup besar, maka pesawat terbang pun bisa dihantam jatuh olehnya. Menurut seorang sarjana Amerika, Ivan Sanderson, segitiga Formosa dipandang sebagai titik simpul karena mengarahkan arus air atas dan bawah pada arah yang berlawanan. Ivan Sanderson yakin bahwa gerakan arus kuat yang ditimbulkan oleh dua aliran yang berlawanan serta suhu yang berbeda dapat menimbulkan gelombang magnetik hingga menjadi biang keladi bagi semua kecelakaan itu. Akan tetapi teori Sanderson ini tidak terbukti. Ivan yang sangat tertarik dengan semua keanehan tersebut berusaha melihat letak segitiga Bermuda dan segitiga Formosa dalam peta. Ternyata ia melihat bahwa kedua daerah tersebut terletak persis di garis bujur antara 30 dan 40 derajat sebelah utara Khatulistiwa. Atas pengamatannya itu, Ivan Sanderson menemukan bahwa terdapat 12 daerah di dunia ini yang sejenis dengan segitiga Bermuda dan segitiga Formosa. Namun, teori ini gagal menjawab pertanyaan mengapa banyak kapal yang ditinggalkan penumpangnya begitu saja di lautan, dan kemana para penumpang itu pergi. Lalu bagaimana dengan segitiga Masalembo yang ada di Indonesia? Tak seperti Bermuda dan Formosa yang banyak diselimuti kisah mistis, keangkeran lokasi segitiga Masalembo rupanya banyak dipengaruhi oleh faktor gangguan alamiah.
Jika dilihat dari letak geografisnya, maka di daerah segitiga Masalembo terdapat aliran arus air yang tidak normal. Benturan yang terjadi antara arus Laut Jawa, arus Laut Flores ditambah dengan arus Laut Makassar yang membelahnya, membuat arus di daerah perairan Masalembo menjadi labil. Apalagi ditambah kencangnya benturan antara tiga perairan. Perbedaan tekanan udara panas di sekitar perairan Masalembo juga akan berpengaruh pada arus angin. Siklus air dan angin itu kemudian bertemu di segitiga Masalembo ini. Menurut banyak peneliti, terdapat intensitas magnetik lokal akibat dari pertemuan arus yang dapat mengakibatkan terganggunya arah penunjuk kompas bila melewati kawasan ini. Sama seperti yang terjadi di segitiga Bermuda. Pada segitiga Masalembo ini juga terdapat negative buoyancy, yaitu adanya gelembung-gelembung gas yang membuat kapal tidak bisa mengambang sempurna di atas air. Gas tersebut diduga berasal dari hidrat metana yang mengurai menjadi gas dan air. Namun tetap saja penjelasan ini belum bisa menjelaskan tentang kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di udara. Pemirsa, itulah perairan-perairan yang berbentuk segitiga yang memiliki predikat sebagai perairan mematikan. Peristiwa-peristiwa aneh dan misterius yang terjadi di segitiga Bermuda, segitiga Formosa, dan segitiga Masalembo membuat wilayah ini kini dihindari. Berdasarkan catatan korban yang paling banyak, tak heran segitiga Bermuda merupakan perairan mematikan yang paling fenomenal.